Shalom Sobat Rema, sebelum beristirahat saya akan sampaikan renungan yang berjudul Never Give Up, tidak pernah menyerah. Ayat diambil dari Yohanes 14 ayat 16 yang berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya mau buka dengan quote yang bagus dari seorang teolog yang bernama J.C. Ryle yang berbunyi, The true Christian is not a man who never falls, but a man who never give up. Seorang Kristen sejati bukanlah orang yang tidak pernah jatuh atau gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah. Sobat Rema, kita sebagai orang percaya selama hidup di dunia, tentunya masih mungkin untuk berdosa, tersandung dan jatuh akibat ketidaktaatan kita. Bahkan, orang Kristen tidak kebal dengan yang namanya gagal. Gagal dalam membangun keharmonisan rumah tangga, gagal membina relasi yang baik, gagal dalam bisnis, usaha, bahkan gagal dalam mencapai target atau impian, dan lain sebagainya. Saya tidak berkata bahwa anak Tuhan harus gagal supaya karakternya dewasa. Bukan juga orang Kristen itu boleh bermain-main atau mentoleransi dosa. Karena Kristus sebagai teladan dan guru agung kita selama hidup di dunia, dalam natur dan hakikatnya sebagai manusia, Kristus pilih untuk tidak berdosa. Kristus tidak pernah gagal karena ketidaktaatan. Kristus membenci dosa. So, ini yang harus ada dalam setiap kita orang percaya. Setiap kali kita berdosa, lekaslah bertobat dan bertekad untuk tidak menyakiti hati Tuhan kembali. Ketika gagal, kita mungkin saja terpukul, tapi jangan sampai kita terpuruk, menyerah, dan tidak bangkit kembali. Sobat Rema, singkatnya ini pesan untuk kita, janganlah hidup dalam belenggu dosa, namun hiduplah dalam pertobatan. Janganlah menyerah saat gagal, namun rise up and build. Kembali bangkit dan bangun apa yang masih bisa dibangun. Dan itu semua bisa terjadi bagi kita setiap orang percaya mutlak memerlukan peran Allah Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16 yang tadi saya bacakan, Roh Kudus disebut sebagai penolong atau penghibur. Saat jatuh dalam dosa, saat gagal, saat kita tidak mampu dan di titik terbawah, ada pribadi Allah Roh Kudus yang mampu menolong, menghibur, menguatkan, membangkitkan, sehingga kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Sobat Rema, selamat melibatkan Allah Roh Kudus, selamat masuk dalam momentum doa 10 hari dan dipenuhi Roh Kudus. So, engkau dan aku tidak akan mudah menyerah, tapi semakin berserah pada kehendak Tuhan. Kita tidak akan mudah give up, tetapi menjadi pribadi yang give the best to the Lord. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah pergumulan kesesakan, bahkan kegagalan dan ketidaktaatanku, aku tidak mau give up dan semakin terpuruk. Tetapi aku mau berserah penuh pada pribadi Allah Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur. Terima kasih Bapa, berkati kami ya Tuhan malam ini dalam istirahat kami. Di dalam nama Yesus, amin.